perempuan sudah bertobat, yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Karena perasaan menyesal tadi. Jadi ketika anti belum menyesali, bahkan merasakan enak ini itu, coba anti bayangkan kalau anti diazab sama Allah SWT. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Ini penting ya. Karena bicara tobat itu harus ada penyesalan. Kalau tadi masih ada bangga ya. Kadang kala bangga karena pernah pacaran sama fulan, apalagi merasa nikmat, merasa kenyamanan. Maka tobatnya belum selesai. Terus bagaimana supaya kita benar-benar bertobat kepada Allah SWT? Maka ketahuilah, yang dilakukan itu dosa apa bukan? Yang engkau kerjakan selama ini, Allah murka atau ridho? Engkau suka? Iya. Kita tahu surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dipagari dengan perbuatan-perbuatan, dengan kondisi-kondisi yang disukai dengan syahwat kita. Dan kita senang menuju ke neraka. Jadi orang yang menuju ke neraka itu gembira. Karena memang pagernya indah, menyenangkan. Maka tanyakan kepada dirimu, apa yang selama ini kau kerjakan? Itu diridhoin sama Allah apa dimurkai? Kalau engkau mengatakan enggak, kayaknya enggak dimurkain, ya berarti bukan perbuatan dosa. Kenapa harus disesali? Orang itu menyesal karena melakukan sesuatu yang dimurkai Allah SWT. Kemudian ketika engkau merasakan ada yang tersalurkan dari syahwatmu ke situ, apakah penyaluran itu boleh atau tidak? Kalau ternyata Allah murka, maka engkau harus bertobat. Siapa yang lebih engkau cintai? Allah atau syahwat dan kemauanmu? Makanya kita ingat ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Dia hamil dari zina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minas zina. Nih, yang di perutku ini hasil zina Rasulullah SAW. Dia laporan langsung kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, engkau pulang sampai engkau melahirkan. Bayangkan selama 9 bulan, beban dosa zina. Dia merasakan syahwat, ada nikmat di sana. Tapi karena dia tahu murka Allah SWT, dia tahu bagaimana seharusnya dia dirajam. Maka beban itu terus selama 9 bulan sampai bayi itu lahir. Dia gendong itu bayi. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anak ini. Nabi SAW. Nabi menolak, dia mengatakan, engkau bawa pulang itu anak kau susuin. Disusui sampai 2 tahun. Selesai disusui dibawa lagi. Bayangkan 9 bulan plus 2 tahun. Dia terus menyesali dosa yang dia lakukan. Karena dia kenal sama Allah. Dia tahu azab Allah itu pedih. Dia tahu bahwasanya Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Mungkinkah dia kembali ke surga dengan banyak dosa? Setelah 2 tahun dia kembalikan itu. Dia taruh itu bayi kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah udah selesai. Nih anak udah bisa makan roti. Tahirni ya Rasulullah, sucikan aku wahai Nabi. Subhanallah, ini perempuan dirajam sampai mati. Selesai dirajam mati, Nabi SAW mensolati itu perempuan. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Udah berzina dia. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinati lawasi'atum. Tuh perempuan sudah bertobat yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Karena perasaan menyesal tadi.
Jadi ketika anti belum menyesali, bahkan merasakan enak ini itu, coba anti bayangkan kalau anti diazab sama Allah SWT. Diambil kedua kaki anti, diambil kedua mata anti. Maka hendaklah kita memandang bahwasanya yang kita kerjakan kalau itu dimurkain Allah, maka kita minta maaf sama Allah SWT. Karena kalau tidak, ya tobat tidak sempurna. Syaratnya tobat itu menyesalin, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangin. Kalau engkau tidak menyesal, maka ada keinginan untuk mengulangin. Bahkan kau menganggap, ya Allah, masa itu enak banget ya. Maka ketika datang pikiran seperti itu, kau beristighfar, ya Allah, jauhkan aku dari pikiran-pikiran buruk ini, ya Allah. Karena setan tidak ingin engkau bertobat.